warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Terakhir kita bahas tentang momen gaya, ya. Sekarang kita lanjut tentang momen inersia. Momen inersia. Simbol I. Momen inersia itu penyebab benda berputar juga adalah momen inersia. Jadi bukan saja momen gaya menyebabkan benda berputar, momen inersia juga adalah benda benda itu berputar, ya. Jadi momen inersia itu juga sebenarnya menyebab benda berputar, ya. Jadi momen inersia ini berlaku pada benda-benda berputar atau bergerak melingkar. Oke, umpamanya momen inersia partikel atau titik, dalam kurung titik, ya. Umpamanya begini, ini, maka katakanlah begini besarnya, ya, biar ini ada M-nya, dia berputar, ini ada R-nya, atau L-nya boleh, R. Jadi ini benda ini berputar atau partikel ini berputar, maka besarnya momen inersianya itu adalah M kali R kuadrat. Ini untuk partikel. Sedangkan untuk benda tegar, untuk benda atau benda tegar itu tergantung jenis bendanya. Sesuai dengan di buku ada pada tabel halaman 18. Lihat di tabel halaman 18 dengan 19. Di situ saya ambil contoh benda batang, umpamanya batang, ya, batang, atau itu batang umpamanya begini. Ini L-nya. Kalau dia berputar, porosnya ada di tengah di sini, ya. Saya ambil contoh saja, porosnya ada di tengah di sini, atau poros itu adalah tempat berputarnya, tempat. Jadi dia berputarnya begini. Kalau dia poros, dia berputar begini. Di tengah-tengah berputar, maka momen inersianya itu adalah 1/12 ml kuadrat. Ini momen inersianya ini adalah 1/12 ml kuadrat. Ini contohnya ini. Jadi kalau kita mau lihat nanti tabel-tabelnya, lihat saja tabel-tabelnya. Ada di situ batang, ada di situ cincin tipis, ya, ada cakram, ya, ada silinder pejal, ada silinder berongga, ada bola pejal, ada bola berongga. Itulah momen inersianya. Ini contohnya yang saya kasih, ya. Nanti ku pelajari sendiri di situ. Jadi momen inersia itu tergantung dari soalnya, ya. Oke, anak-anakku sekalian. Sekarang kita masuk dengan hubungan antara katrol hubungkan dengan beban. Kita lihat langsung begitu saja. Contohnya katrol dihubungkan dengan beban. Contoh itu pada sumur, ya. Sumur. Katrol dihubungkan dengan beban. Kalau seperti ini katrolnya. Ini R-nya. Ini talinya. Ini W-nya ini. Ini A-nya ini. Oke. Ini percepatan sudutnya. Ini alfanya, ya, percepatan sudut, sehingga menghasilkan ini alfa percepatan sudut. Sedangkan ini adalah percepatan linier. Sehingga untuk mengetahui berapakah percepatannya ini, itu
dirumuskan langsung saja Dina, jangan maki langsung turunkan rumusnya. M kali G per M ditambah I per R kuadrat. Nah, inilah rumus percepatannya. Kalau katrol dihubungkan dengan beban. Nah, itu. Jadi kalau menimbaki atau kita lihat tukang batu kasih naik batu atau kasih naik pasir di lantai 2 pakai katrol lah, seperti inilah modelnya. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Kita masuk momentum sudut dan impuls sudut ya. Oke, saya hapus ini nak. Sekarang kita masuk momentum sudut dan impuls sudut ya. Momentum sudut dan impuls sudut. Nah, momentum sudut itu disimbol L. Nah, sedangkan impulsnya itu adalah momentumnya P ya. Nah, jadi momentum sudut itu, momentum sudut ini simbol saja L ini. Nah, ini umpamanya ada benda berputar, ini benda berputar ini. Katakanlah ini benda berputar atau gambar begini saja, ini berputar. Nah, ini batang yang berputar. Nah, oke anakku sekalian, ini kan kita ambil R atau R sama J. Nah, dia berputar, umpamanya dia berputar begini, maka momentum sudutnya L-nya sama dengan R dikali dengan P. Apa itu P? P itu adalah momentum linier yang kita sudah pelajari di kelas 1 yang rumusnya M kali P. Nah, oke anak-anakku sekalian. Oke, kita lanjut lagi. Sehingga momentum sudut itu dirumuskan L sama dengan dari masuk ini semua R kali M kali P, ini diurai semua ya. P itu sama dengan omega kali R. Nah, berarti di sini nanti hasilnya adalah M kali R kuadrat kali W. Nah, di mana M kali R kuadrat itu kita sebut dengan momen inersia dikali dengan W. Inilah namanya momentum sudut. Nah, L sama dengan I kali W. Itulah momentum sudut. Oke. Kemudian selanjutnya saya hapus ini lagi nak. Hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut. Jadi hukum kekekalan momentum sudut. Oke anak-anak sekalian, hukum kekekalan momentum sudut. Dimanakah pernah lihat ini penerapannya hukum kekekalan momentum sudut itu? Penerapannya kalau kamu lihat orang main skating ya. Main skating ya. Itu main di atau penari balet boleh. Ini jadi kalau dia tangannya begini, direntangkan tangannya, kemudian dia berputar, itu kalau kemudian dilipat tangan, kemudian berputar, itu besarnya sama, momentum sudutnya sama. Jadi kalau dia begini, ya kan, berputar begini, kemudian dia lipat tangannya, kemudian berputar begini, itu sama saja. Nah, itu namanya hukum kekekalan momentum sudut. Jadi kalau saya gambarkan begini, ini adalah orang ya. Nah, begini modelnya. Nah, kalau dia lipat tangannya masuk begini, nah, kemudian dia berputar, itu sama saja kalau dia rentangkan tangannya ya. Nah, kalau dia rentangkan tangannya, kemudian dia berputar. Nah, kemudian dia berputar sama saja, ini dilipat tangannya. Nah, ini direntangkan tangannya.
Katakanlah ini L1, ini sama dengan L2. Berarti L1 sama dengan L2. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum sudut. Di mana I1 sama dengan W1, I2 sama dengan W2. Nah, ini disebut hukum kekekalan momentum sudut. Nah, oke, anakku sekalian. Kemudian selanjutnya kita masuk energi kinetik rotasi. Atau kita ambil dulu contoh soalnya ini. Ya, contoh soalnya ini. Ya. Nah, kita coba lihat contoh soalnya. Ada pada halaman 25. Kita coba lihat di situ. Seorang penari balet ya sedang bereaksi di atas lantai licin ketika kaki dan tangannya dirapatkan hingga sejajar dengan tubuhnya. Ia mampu berotasi dengan kelajuan 10 radian per sekon. Pada saat itu momen inersia tubuhnya 400 kg meter pangkat 2. Ketika ingin memperlambat kelajuan rotasinya, ia membuka kakinya dan merentangkan tangannya sehingga momen inersia bertambah menjadi 800 kg per meter bujur sangkar, dan tentukanlah kecepatan sudutnya saat itu. Nah, itu. Jadi jadi ini contoh soalnya ini. Nah, itu pada contoh 110. Jadi pamanya pada saat dia renggangkan tangannya diketahui W1 sama dengan 400 kg meter pangkat 2, W2 10 I1 ini ya, I1 ini W1 sama dengan 10 radian per sekon. Kemudian I2 menjadi 800 kg meter bujur sangkar. Kemudian ditanyakan berapakah W2-nya. Penyelesaiannya I1 kali W1 sama dengan I2 kali W2. Jadi yang ditanya W2-nya, jadi W2-nya sama dengan I1 kali W1 per I2. Nah, ini sama dengan I1-nya 400, W1-nya 10 per 800. Nah, mati ini. Nah, jadi W2-nya sama dengan 4 kali 10, 40 radian per sekon. Inilah jawabannya. Nah, seperti itu contohnya ya. Oh sorry salah. 40 bagi 8 itu 5 radian per sekon. Nah, itu nih jawabannya. Nah, 40 bagi 8 sama dengan 5. Nah, itulah contohnya momentum, hukum kekekalan momentum sudut. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi ke energi kinetik rotasi. Energi kinetik itu dua, ya. Energi kinetik itu ada dua. Ada energi kinetik translasi namanya. Ada juga energi kinetik rotasi. Energi kinetik translasi itu rumusnya adalah ini sama dengan EK ini T sama dengan 1/2 MP kuadrat. Sedangkan energi kinetik rotasi EKR-nya sama dengan 1/2 M kali omega pangkat 2. Inilah rumusnya. Ini energi kinetik translasi, ini energi kinetik rotasi. Nah, itu anak-anakku sekalian. Atau 1/2 I kali W kuadrat. Boleh ya. Jadi boleh ini 1/2 I kali 1/2 I kali W kuadrat. Nah, itulah. Jadi ini energi kinetik rotasinya adalah 1/2 I kali W kuadrat. Oke anak-anakku sekalian. Nah, kemudian kita lanjut lagi
Nah, untuk menggelinding, ya, menggelinding, nah, itu ada banyak macamnya menggelinding. Menggelinding. Sekarang kita masuk selanjutnya menggelinding. Contoh bola yang menggelinding atau kelereng, menggelinding. Nah, kalau menggelinding ini di samping dia berrotasi, dia juga bertranslasi. Dia juga bertranslasi. Nah, translasi itu artinya bergerak lurus. Ini bergerak lurus. Nah, ini namanya bergerak lurus. Kalau ini berputar atau bergerak melingkar. Nah itu. Nah, itu menggelinding. Jadi benda yang menggelinding itu sekaligus melakukan gerak rotasi dan gerak translasi. Nah, itu ada rumusnya di situ, nak. Ya. Jadi kalau lihat saja itu gambarnya, itu yang ada di yang gambarnya di sini. Nah, di bidang miring, ini bidang miring, ya. Ini bola. Nah, ini bola, kalau ini bola menggelinding turun di sini, menggelinding turun, ya, sampai di sini. Nah, maka rumusnya di situ adalah MGH, karena di sini ada H, nah. Ini ada H, ini tinggi, ada H. Nah, kan di sini ada berat benda, ada W, MK di G. Nah, di sini rumusnya adalah MGH sama dengan 1/2 MP kuadrat ditambah 1/2 IW kuadrat. Ini 1/2 IW kuadrat. Nah, ini rumusnya ini. Ini kalau benda menggelinding bidang miring, ya. Nah, contohnya bikin ke bidang miring, bertaruh ke lereng, menggelinding turun. Nah, itu rumusnya ini. Inilah rumusnya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang menggelinding pada bidang horizontal. Langsung saja, Dina. Menggelinding pada bidang horizontal. Menggelinding pada bidang horizontal, ya. Sekarang saya lanjut. Saya hapus Mina. Sekarang masuk menggelinding pada bidang horizontal. Langsung saja. Menggelinding pada bidang datar atau horizontal. Nah, seperti ini. Nah, ini anakku sekalian. Nah, begini. Dia menggelinding begini. Nah, itu dirumuskan. Langsung ini percepatan yang dihasilkan, ya, itu sama dengan percepatan yang dihasilkan di sini sama dengan F dibagi dengan I ditambah K kali M. Nah, ini rumusnya. Apa itu K? Nah, sekarang perhatikan. Apa itu K? Perlu kita pahami itu K, ya. Jadi harus kita pahami itu K. Nah, K itu adalah konstanta, ya. K adalah konstanta momen inersia benda. Nah, ini jadi K itu adalah konstanta momen inersia benda. Nah, ini tergantung dari bendanya. Kalau bendanya berupa bola atau kelereng, ya, beda itu dengan bendanya kalau berupa batang pejal. Beda itu, nak. Jadi beda kalau bola atau kelereng yang menggelinding dengan bata atau bambu yang menggelinding, beda itu. Tergantung itu K-nya. Inilah rumusnya, nak. Nah, sekarang kalau dia di bidang miring, nah, maka energi kinetiknya dulu di sini dulu, ya. Maka energi kinetiknya ini akan sama dengan, ya, langsung saja energi kinetiknya adalah 1/2
kali I tambah K kali MP kuadrat. Nah, inilah rumusnya. Nah, jadi percepatannya, ini energi kinetiknya. Nah, ini menggelinding pada bidang datar atau horizontal. Kemudian yang terakhir, saya hapus ini. Menggelinding pada bidang miring. Pada bidang miring. Contohnya ini ya. Ini katakanlah begini. Ini ada H aja ya. Ini ada H. Ini digambar nak. Ini W-nya. Ini diurai. Ini uraiannya Dina. Jadi ini uraiannya ini adalah MW sin theta, sedangkan ini adalah W cos theta. Begitu. Sekarang ini ada garis naik ke sini. Nah, ini namanya N itu adalah gaya normal. Langsung mungkin saja, jangan mungkin langsung menunya. Langsung mungkin saja. Berapakah percepatannya? Percepatannya ini sama dengan M kali G per ya, sin theta per M ditambah I per R kuadrat. Inilah percepatannya. Nah, ini. Kemudian kalau ditanya lagi, ini juga tergantung dari momen ini, bendanya yang berputar ya, tergantung dari bendanya yang berputar. Jadi kalau dengan untuk silinder pejal itu tergantung dari bendanya yang berputar Dina. Jadi kalau benda tergantung dari bendanya. Kalau benda ada di situ untuk silinder pejal. Kalau dia silinder pejal, kalau yang menggelinding silinder pejal, seperti balok kayu ya, balok kayu yang bundar, itu dirumuskan A sama dengan Y sin theta per ya I ditambah K. Itulah rumusnya. Itu anak-anakku sekalian. Oke. Nah, inilah rumusnya. Jauh usah nih kita turunkan rumusnya. Nah, ini. Kalau dia yang berputar adalah bola, seperti ini modelnya. Oke. Anak-anakku sekalian. Sampai sekian pertemuan kita. Tidak usah ada tugas dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.